Halo, laman sahabat, Laurentius Manurung sahabat. Hari ini saya kembali melakukan podcast untuk membahas mengenai makanan bergizi gratis dilihat dari sudut UMKM. Sebagaimana kita ketahui, Bapak Presiden Prabowo telah membuat program khusus mengenai program makan bergizi gratis, di mana dimaksudkan makanan ini adalah untuk mendukung para siswa sekolah agar mendapat makanan bergizi sehingga mereka mendapatkan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Namun demikian, baru-baru ini kita mendengar Kepala Badan Gizi Nasional mengatakan bahwa dikembalikan 70 triliun anggaran tahun 2025 yang tidak dapat diserap dengan berbagai pertimbangan. Inilah mungkin topik yang akan kita bahas hari ini. Sebagaimana biasanya, saya tetap didampingi oleh saudara saya, Lord Hotman Lumagawa. Luar biasa Pak Laurentius membukanya. Kalau kita bicara makanan bergizi gratis, ini tentu target pemerintah kan untuk anak-anak agar mereka tumbuh, kembang mereka bagus begitu. Tentu ini ada acuannya, ada 120-an negara menggunakan ini atau membuat ini. Apa kira-kira yang harus kita himbau pada pemerintah karena sampai dana yang begitu besar dikembalikan, berarti kan belum semua bisa terserap begitu. Ya, kalau kita melihat ya program ini sangat bagus ya. Katanya dulu dalam rangka mendukung juga UMKM. Sebagaimana kita ketahui, UMKM itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Saya sebagai ketua umum salah satu organisasi asosiasi UMKM melihat ini awalnya adalah memberikan tanggapan yang sangat positif dan apresiasi kepada Pak Prabowo. Tapi dalam perkembangannya saya melihat bahwa apa yang dicanangkan oleh Pak Prabowo, apa yang di lapangan kita lihat, bahwa ternyata sampai hari ini saya belum mendapatkan laporan dari UMKM di berbagai daerah bahwa sangat mendukung pertumbuhan UMKM tersebut. Apa artinya? Berarti program ini belum menyentuh UMKM secara menyeluruh. Ya, kira-kira begitu. Namun demikian, kalau kita melihat di berbagai event, bahwa program ini sangat direspon oleh masyarakat, tetapi juga ada dampak-dampak negatif yang kita lihat seperti berbagai daerah ada yang melaporkan siswa-siswa yang keracunan karena makan bergizi gratis ini. UMKM kan tentu bisa punya ruang untuk kesempatan mereka dapat berbisnis atau mendapat bisnis dari kesempatan ini. Apa kendala memang para UMKM tidak bisa mereka dapat bersentuhan dengan bisnis ini? Ya, sebenarnya kami dari UMKM sebenarnya sangat menunggu kira-kira bagaimana proses sistem ini berjalan dari mulai kepala badan atau dari Badan Gizi Nasional mengalir kepada pelaku UMKM. Tetapi kalau kita lihat berbagai persyaratan yang sudah jalan dan juga berbagai kondisi yang sudah ada, bahwa untuk menjadi provider daripada MBG ini diperlukan suatu sistem yang terencana dengan baik. Misalnya harus punya dapur dengan kapasitas tertentu, harus punya fasilitas tertentu, harus juga mempunyai persediaan untuk bahan baku tertentu. Untuk ini kalau dari skala mikro itu kelihatannya sulit untuk menembus ya. Karena sebagaimana kita ketahui mikro, kecil, dan menengah itu kan ada 3 kategori. Kalau mikro itu, kalau penjualannya setahun kurang dari 2 miliar. Kalau kecil itu penjualannya kurang dari 15. Kalau menengah itu 15 sampai dengan 50 miliar. Kalau melihat dari kondisi ini, perkiraan saya adalah yang bisa masuk ke sistem ini adalah yang UMKM kelas menengah, bukan mikro. Sedangkan yang jumlah yang ada saat ini di Indonesia, khususnya jumlah UMKM dengan kategori mikro, hampir 97%, atau angka yang kita bisa sampaikan 63.500.000 UMKM kategori mikro. Nah, inilah yang mungkin perlu himbauan kepada Badan Gizi Nasional agar melibatkan yang mikronya, bukan hanya tataran yang menengah. Untuk dapat bisa
menjalankan bisnis ini kalau mikro misalnya, Ya. bagaimana mereka misalnya bekerja sama agar bisnis ini bisa dijalankan atau beberapa UMKM bergabung? Apakah ini sulit atau memang ada kendala lain tentang syarat ini? Sebenarnya kalau pemerintah atau Badan Gizi Nasional melibatkan UMKM adalah sebagai apa yang menyediakan bahan baku. Misalnya tentu di sana sebagai MBG perlu telur, perlu sayur-sayuran, perlu mungkin untuk cabai, bawang dan sebagainya. Hal-hal ini yang sebenarnya bisa disediakan oleh UMKM mikro. Tapi dia bukan sebagai pelaku utama, sebagai perusahaan provider untuk menyediakan MBG ini. Karena tidak mungkin juga mereka bisa mampu dari sisi permodalan dan sebagainya. Tapi untuk kategori menengah mungkin, atau kecil juga mungkin. Sebagaimana saya sampaikan tadi, ada 63.500.000 yang mikro, ada 780 ribuan yang kecil, ada 60 ribuan yang menengah. Kalau kita lihat yang ada sekarang jumlah MBG, apa pengelola MBG sekarang di seluruh Indonesia, mungkin sebagian itu adalah dari yang menengah. Tapi yang saya pastikan itu yang dari mikro sangat kecil kemungkinannya. Kalau kesulitan misalnya tadi Bapak contohkan, mereka kerjasama, ada yang menyediakan telur, ada yang menyediakan bawang putih misalnya. Iya. Apa sulitnya mereka menyatu satu UMKM dibuat besar begitu? Iya, itu sebenarnya harapan kita. Sebenarnya kalau ada ketentuan bahwa harus membeli kepada yang mikro untuk bahan baku, misalnya telur, kemudian bawang, cabai, tomat dan sebagainya, sayur-sayuran. Tapi kalau untuk produksi susu kan mungkin sulit ya. Namun demikian, namanya seorang pengusaha, kalau saya seorang pengelola MBG yang dipercaya oleh pemerintah, tentu saya harus mencari sumber-sumber bahan baku yang terbaik dan murah ya. Terbaik dan murah, dan juga ada kepastian. Sebagaimana kita ketahui, kalau dia katakanlah untuk 3.000 anak sekolah yang harus disiapkan makan satu hari, berarti kalau 1 minggu 21.000. Kalau dikatakanlah satu anak ada satu telur, berarti kan 21.000. Kalau UMKM di sekitar situ, misalnya yang mikronya diberikan misalnya 1.000 telur, itu juga belum tentu mudah. Tapi kalau misalnya 500 per mikro per hari, itu juga belum tentu, karena harus ada peternak khusus kan gitu ya. Demikian juga sayur-sayuran. Makanya satu kecamatan itu kalau kita mau bicara mengenai mikro, ini harus dikumpulkan, dicari ini yang siapa peternak untuk bisa menghasilkan telur, siapa yang menghasilkan sayur, siapa yang menghasilkan ini. Barangkali dengan demikian dikumpulkan sehingga kelanjutan dari tiap hari untuk kebutuhan itu bisa disediakan. Tapi namun demikian kan ini program ini kan berjalan, pasti ini kan Senin sampai dengan Sabtu, 6 hari ya, 6 hari berarti kan sesuai dengan menu yang ditentukan oleh mungkin Badan Gizi Nasional, atau saya kurang paham siapa yang menentukan menu hariannya. Tentu ini kan berubah-ubah ini kan. Siapa misalnya tempe, tahu, kemudian daging, ayam, daging sapi atau apapun, kan harus ada ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku inilah sebenarnya yang harus dikomunikasikan kepada UMKM mikro ini agar mereka bisa secara bersama-sama menyediakan begitu. Saya kembali dengan pernyataan Pak Lawrence tadi bahwa kepala dari lembaga ini juga sudah mengumumkan 70 berita 70 lebih triliun ke Menteri Keuangan. Itu artinya kan sebenarnya banyak UMKM yang bisa dibantu dalam hal ini untuk bisnis ini. Apa kira-kira himbauan dari Pak Lawrence sebagai ketua asosiasi agar pemerintah benar-benar memperhatikan UMKM, dimudahkan mungkin syarat-syarat itu? Makanya 70 triliun itu harus kita tahu kenapa 70 triliun itu tidak bisa diserap. Apakah MBG di setiap daerah belum bisa direalisasikan karena mungkin masalah dapurnya belum siap, atau siswa-siswa terinventarisasi belum bisa dilakukan dengan baik. Tapi kalau dari sisi uang 70 triliun itu katakanlah kalau dibagi di berbagai daerah itu sangat besar sekali, apalagi itu diserap oleh UMKM. Tapi memang dari 70 triliun itu kan bukan hanya untuk bahan baku, ada untuk tenaga kerja, ada untuk
sewa peralatan, sewa tempat. Kalau kita lihat dulu komposisi yang disebarluaskan itu kan ada 3 komponen. Komponen untuk operasional, komponen untuk membayar sewa lah katakanlah peralatan dan ininya dan semuanya, dan kemudian bahan baku. Dari bahan baku ini, kalau semua untuk bahan baku ini 70 triliun katakanlah hanya 30% untuk bahan baku, itu kan 21 triliun ya, sangat besar. 21 triliun itu masuk ke UMKM, bisa kita bayangkan nggak ekonomi kita akan bergerak dengan baik. Namun demikian, ini mungkin suatu pembelajaran untuk pemerintah, terutama untuk Badan Gizi Nasional, bagaimana supaya implementasi MBG ini bisa sampai kepada UMKM mikro, bukan UMKM menengah ya. Saya katakan tadi ada menengah, ada kecil, mikro. Karena kalau kita berbicara UMKM, karena jumlahnya 63.500.000 adalah mikro, sebaiknya kita berbicara dalam kategori mikro ya. Kalau menengah kan udah omsetnya aja udah 15 sampai dengan 50 miliar per tahun, berarti rata-rata udah bisa ada 4 miliar. Kalau mikro ini kan sampai 2 miliar per tahun. Jadi yang seperti ini seharusnya yang diberikan kesempatan yang lebih luas. Kalau kita mau mengembangkan ekonomi melalui UMKM mikro gitu ya. Pengalaman Pak Laurentius sebagai ketua dari Asosiasi UMKM, apakah juga pernah diajak oleh kepala atau Badan Gizi Nasional itu diskusi? Kami tahu kan asosiasi ini juga diundang kementerian-kementerian untuk membuat keputusan atau kebijakan tertentu begitu. Termasuk soal makanan gizi bergratis ini kan perlu UMKM juga memberi pendapat begitu. Sampai hari ini saya sebagai ketua umum masih menunggu undangan dari BGN ya, Badan Gizi Nasional, apakah bagaimana mekanisme kita masuk dalam ini. Di berbagai daerah sesuai dengan laporan juga demikian. Jadi artinya kelihatannya saya melihat Badan Gizi Nasional sebenarnya hanya membuat program ini agar ditangkap oleh pelaku-pelaku usaha. Belum diajak bagaimana hubungan antara pelaku usaha dengan Badan Gizi Nasional. Jadi ini mungkin saya sebenarnya sudah berharap di berbagai daerah juga Dewan Pimpinan Daerah Amikindo bisa berkomunikasi dengan Badan Gizi Nasional daerah. Jadi demikian juga di pusat ini. Tapi namun sampai demikian sampai hari ini saya belum ada punya hubungan langsung bagaimana kita mendiskusikan makan bergizi gratis ini bisa langsung menentu UMKM. Padahal kan Presiden himbau bahwa bisnis ini juga bisa menyentuh UMKM. Seharusnya begitu. Menurut saya sebenarnya kalau tadi konsepnya bahan baku diutamakan dari UMKM lokal, UMKM lokal ya, itu sebenarnya dampaknya luar biasa. Misalnya kalau kebutuhan sayur, telur, bawang, dan ini mungkin kalau seperti hal-hal tertentu ya, beras, bisa juga sebenarnya beras diambil dari petani lokal, tapi mungkin dalam jumlah tertentu besar begitu tiap hari ya, mungkin si pengelola tadi membeli langsung kepada produsen yang sudah bisa menyiapkan kan gitu ya. Tapi kalau itu disiapkan oleh asosiasi atau gabungan daripada beberapa UMKM di situ, menurut saya sih harusnya bisa. Beras gitu ya. Kalau gula mungkin jangan-jangan mereka beli, kalau misalnya gula atau garam dan tertentu mungkin jangan-jangan dibeli ke produsen bukan kepada warung ya. Tapi ini bisa dimaklumi. Tapi kalau seperti telur, sayur, bawang, cabai, beras dan yang berhubungan dengan kemampuan UMKM untuk menyediakan seharusnya diberi kesempatan. Gitu loh. Mungkin kira-kira ada nggak kesempatan kalau misalnya para UMKM ini kan secara modal mereka kecil, barangkali dimudahkan pemerintah untuk dapat modal lewat bank misalnya, agar mereka bisa berbisnis di MG ini. Ini yang saya dapat informasi juga begitu. Kapan itu dibayar itu juga belum ada kejelasan. Tapi mungkin apakah 7 hari setelah makanan ini diberikan, delivery time-nya berapa kemudian. Soalnya kalau kita lihat ya, kalau 3.000 kali 12.000 katanya sekarang kan, ini harganya 12.000, berarti 3.000 kali 12.000 atau
jatuhnya dengan bahan baku tadi katakanlah sekian persen, kemudian itu diberikan oleh UMKM. Kalau 7 hari itu mereka tidak diberikan kesempatan kepastian untuk mendapatkan pembayaran, itu juga berat kan gitu. Kecuali tadi ada di depan yang membiayai mereka untuk katakanlah kebutuhan 1 bulan, sehingga itu nanti di pembayaran itu akan diperhitungkan setiap hari terhadap dana yang udah masuk. Ini mekanisme ini kan harus dirumuskan dengan baik sebenarnya. Inilah harapan kita bagaimana MBG ini bisa menentu langsung ke UMKM. Ini memang suatu program yang bagus untuk meningkatkan ekonomi di daerah melalui UMKM. Ini kita tunggu. Tapi sampai hari ini, ya mohon maaf, saya belum mendapatkan gambaran dari anggota kita siapa aja yang sudah mendapatkan kesempatan untuk menjadi mitra strategis dari program MBG ini. Kita bisa dapat bocoran nggak dari Bapak Laurentius? Karena ada juga pendapat bahwa modal pertama untuk para bisnis ini diberi langsung. Artinya di depan mereka dapat modal dari pemerintah, tetapi ternyata banyak juga yang ditunggak, artinya belum dibayar, maka kemungkinan akan bangkrut ada begitu. Sampai hari ini memang saya anggota kita belum ada yang menjadi mitra MBG ini, belum ada. Baik yang sudah dilaporkan. Baru di Jawa Tengah mencoba untuk melakukan penjajakan DPD Jawa Tengah. Tetapi sampai hari ini belum ada laporan. Jadi laporan pasti bentuknya bagaimana hubungan antara Badan Gizi Nasional terhadap pengelola kita langsung, ya saya belum dapat. Ya mudah-mudahan dalam proses pengembangannya akan menjadi lebih baik ya. Tapi namun demikian kita mendukung program ini selama program ini bisa mendukung kegiatan ekonomi melalui UMKM di daerah. Tapi itu kalau masuk kepada perusahaan besar atau yang menengah tadi, ya ini sebenarnya dampaknya tidak terlalu signifikan. Kalau misalnya mitra strategisnya itu adalah UMKM kategori menengah, ya itu menengah ini kan sebenarnya udah mengarah ke besar ya. Jumlahnya aja cuma 60 ribuan. Tapi kalau dia diturunkan ke mikro, juga kalau dia langsung mengelola juga memang ada kesulitan. Tapi harusnya begini, dibagi. Yang mikro itu porsinya dapat apa? Apakah hanya bahan baku tertentu, bahan baku misalnya telur, beras, terus kalau susu dalam jumlah besar mungkin itu tidak lagi mikro itu ya. Peternak susu di daerah kan mungkin apalagi susunya susu tertentu dengan berkualitas, akhirnya mungkin itu udah dibeli dari peternak sapi atau apa gitu ya. Tapi ini sebenarnya bisa dirumuskan asalkan kita duduk bersama. Apa mengerjakan apa, UMKM mana menyediakan apa gitu ya. Barangkali himbauan atau harapan Pak Laurentius dari UMKM sebagai ketua asosiasi, mungkin seruan juga untuk pemerintah. Bagaimana UMKM juga dilibatkan dengan memudahkan misalnya syarat-syarat. Tapi juga kan dengan syarat ini kan ternyata terlalu mudah juga syarat, bisa masalah juga karena ada ditemukan makanan yang sudah basi begitu. Ya, saya berharap memang sebenarnya Badan Gizi Nasional mengundang kita untuk membahas bagaimana mekanisme penyediaan bahan baku. Saya tidak melihat memang kemampuan untuk yang usaha mikro untuk menyediakan langsung, kecuali disubkan gitu ya. Tapi kadang kan sistem yang disediakan kan ada dapur khusus untuk menyediakan, dan di situ ada katanya ahli gizi, ahli berbagai makanan untuk menilai. Tapi kalau sebenarnya yang lebih praktis, kalau disub-subkan lebih bagus. Tapi mungkin standarnya kan tidak terlalu jadi sama kan. Tapi yang saya melihat ini bukan lagi di tataran untuk menjadi pengelola langsung. Ada tataran untuk bagaimana mensuplai bahan baku untuk kebutuhan MBG ini. Sehingga demikian, mungkin ini himbauan atau usulan kepada pemerintah, ke Pak Prabowo, bagaimana agar program ini bisa dinikmati langsung oleh masyarakat atau yang bisa dinikmati langsung oleh UMKM level mikro ya. Level mikro. Ini saya selalu mengatakan level mikro karena jumlahnya sangat besar.
Dan ini yang menggerakkan ekonomi di daerah, membuat lapangan pekerjaan bertumbuh dan semuanya jadi bangkit. Karena jumlahnya tadi yang besar itu ya. Sehingga kalau setiap daerah diberikan misalnya mikronya, katakan setiap daerah 100 sampai 200 mikro diberikan untuk program-program ini, bisa dibayangkan nggak berapa jumlah tenaga kerja yang bangkit, kemudian berapa pendapatan mereka, sehingga multiplier efeknya besar sekali. Kita setuju tadi penambahan tenaga kerja lewat bisnis ini. Ya. Tentu sebagai UMKM penting juga diharapkan UMKM ini kan berani untuk memulai, karena kesempatan untuk bisnis ini kan besar. Presiden dalam hal ini sudah mendengungkan bahwa dananya tersedia. Ya. Tapi lagi-lagi tadi ternyata tidak terserap. Kalau kita pelajari syarat-syaratnya Pak Laurentius, dia di 5 km per diameter, setiap 5 km itu bisa didirikan dapur MG. Kira-kira apa kesempatan ke depan? Jadi sebenarnya gini loh, kalau misalnya katakanlah MBG itu per kecamatan 1 atau 2 gitu ya, dalam satu daerah. Iya. Kemudian perkiraan saya kalau ada 64 juta UMKM di seluruh Indonesia, ada katakanlah 63 juta UMKM mikro. Ya. Makanya kalau kita ambil dari 38 provinsi, berarti satu provinsi itu kan diperkirakan lebih dari 1 juta ada UMKM-nya. UMKM per satu provinsi kan lebih 1 juta. Kalau diturunkan lagi per kabupaten ke kota, perkiraan saya kalau katakanlah seperti Jawa Timur yang paling besar, Jawa Barat, Jawa Tengah, jumlah kabupaten kota ini kan besar, bisa sampai 30. Kalau katakanlah tadi 1 juta, bisa berarti antara 500.000 sampai 1 juta dalam satu kabupaten kota. Diturunkan lagi dengan ke kecamatan, kan itu kan bisa kita lihat jumlah UMKM-nya. Kalau satu kabupaten kota itu katakanlah ada 20 kecamatan misalnya, kan berarti ada 25.000 sampai 20.000 UMKM di satu kecamatan. Ya, kalau ini dijadikan sebagai referensi, katakanlah yang mendapatkan kesempatan di setiap daerah itu adalah 500 UMKM per kecamatan, ya menurut saya satu kecamatan itu 500 UMKM mendapat kesempatan bermitra dengan MBG ini. Kalau satu UMKM itu terlibat 3 orang, bisa dibayangkan berarti ada 500, ada 1.500 orang yang bisa ikut menikmati program ini. Demikian juga nanti kan satu mikro sebagai penyedia, dia juga kan mendapatkan juga kesempatan untuk mengembangkan dengan yang lain. Karena dia juga hasil yang diperoleh dari MBG juga kan dia melakukan pembelian bahan baku untuk yang lainnya kan, untuk kebutuhannya, sehingga bergeraknya ekonomi kan bisa dilihat ya. Satu MBG bermitra dengan dengan berbagai UMKM di daerah itu yang mikro, dan mikro ini kan akan bergulir kan gitu ya. Sehingga demikian juga misalnya peternak akan juga membeli makanan ternak kan gitu kan. Demikian juga bagaimana dia untuk merawat ternaknya, kan demikian perlu tenaga kerja. Demikian juga hal-hal lain yang akan berkaitan dengan program ini akan bergulir. Jadi multiplier efek kegiatan ekonomi di daerah itu akan besar kalau dilibatkan langsung tadi satu MBG melibatkan beberapa UMKM daerah. Barangkali UMKM yang Bapak pimpin, asosiasi yang Bapak pimpin bisa menjadi jembatan atau mengkondisikan misalnya para anggota yang mengelola atau berbisnis di pertanian atau ada skala bisnis masak-memasak, ini kan bisa didekatkan atau dikomunikasikan agar mereka bisa punya kesempatan untuk menemukan bisnis ini. Ya sebenarnya gini, kita welcome sekali ya, tapi saya sendiri tidak punya jalur untuk bagaimana menembus kepada siapa ini, karena ini kelihatannya kan sudah ada katanya melalui website. Menurut saya sebenarnya sebagai asosiasi sejak awal kita diminta masukan gitu ya, sebagaimana mungkin lembaga-lembaga lain. Tapi ini mungkin ya kita tunggu dengan adanya podcast ini, mudah-mudahan bisa sampai kepada Badan Gizi Nasional ataupun Pak Prabowo sebagai
Presiden kita yang katanya itu adalah salah satu tujuannya adalah untuk menggerakkan UMKM di daerah. Harapan kita nanti kita tunggu. Dengan demikian kami dari asosiasi sangat menyambut baik dan siap ya untuk siap berkolaborasi. Kita akan identifikasi nanti, inventarisasi apa sih kebutuhannya, apa yang bisa kita deliver, kita berikan sehingga program ini. Barangkali dengan demikian ya seperti keracunan itu bisa dihindari karena bahan baku ini kan fresh itu ya. Saya nggak tahu kenapa beberapa kasus di daerah bisa ada keracunan pada saat setelah makan. Apakah bahan bakunya udah obsolete atau basi atau kita nggak tahu. Padahal ada 3 ahli dari Badan Gizi Nasional harus ada dalam setiap dapur begitu. Ya, tapi apakah mereka cek betul? Kan sebenarnya kan pasti itu kan kalau kita lihat barang jadinya itu kan terdiri dari bahan baku, proses, terus packaging, deliver kan gitu ya. Kalau kita lihat rantainya kan gitu ya. Pasti bahan baku dulu, bahan baku berkualitas, masuk ke diproses di dapur. Kemudian di dapur dicek oleh quality control, di packaging, deliver. Kenapa saya bisa jelaskan ini? Karena saya juga punya kafe dan resto. Tahu persis alurnya. Punya klinik juga. Ya, bahan baku yang bagus akan menghasilkan produk yang bagus. Kenapa keracunan ya ini perlu diteliti. Apakah dari bahan baku penyebabnya atau di prosesnya yang tidak higienis, serius, atau packagingnya, atau pada saat deliver. Sampai dengan si anak-anak sekolah kan gitu ya. Proses ini harus diketahui alurnya. Yang ini sendiri kalau kita ikut di dalamnya minimal kan kita persyaratkan. Bahan baku untuk sayur harus begini. Tidak boleh diambil misalnya berapa hari sebelum di-deliver. Kemudian cabai harus betul-betul dibersihkan. Tidak boleh pestisida, tidak boleh udah disemprot dengan bahan kimia kan begitu ya. Jadi kalau kerjasama yang baik ini kan bisa. Tapi namun demikian kok ada berapa kasus terjadi keracunan. Sedangkan makanan ini kan makanan sederhana kan. Padahal pemerintah masih berharap dapur ini makin tambah cepat begitu ya. Karena belum semua terjangkau. Saya kira UMKM asosiasi yang Bapak pimpin juga harus bisa memberi masukan ya. Iya siap, kita siapkan sebenarnya mitra. Jadi mungkin kalau nanti kita akan pilih untuk sebagai pengelola katakanlah yang diberi kepercayaan untuk mengelola dapurnya, mungkin dari kategori menengah. Tapi harus menengah ini harus berkolaborasi dengan kecil dan mikronya gitu loh. Jangan menengah itu berkolaborasi dengan perusahaan yang lebih besar, misalnya butuh dia beras akhirnya ke Bulog. Dia butuh gula, butuh ini, terus kemudian ke perusahaan-perusahaan besar karena harganya lebih bagus. Ya ini mungkin juga akhirnya tidak sampai langsung kepada tadi pelaku usaha yang mikro ini. Tapi kalau dipilah, tetapi memang itu harus terukur karena saya lihat ini budgetnya kan memang sangat terbatas ya. Jadi sehingga mungkin oleh pengelola MBG harus bisa menyiapkan berapa biaya operasional, berapa biaya untuk sewa tadi untuk peralatan. Hitungannya ketat ya. Hitungannya ketat. Demikianlah untuk bahan baku ini memang pasti juga mereka mencari yang lebih murah sehingga mendapatkan margin kan gitu ya. Oke. Barangkali kita sudahi perbincangan ini Pak Laurentius. Kita ingin dari Pak Laurentius untuk membuat sari dari perbincangan kita. Ya sahabat. Laman sahabat itu ya, Laurentius Manurung official podcast ini memang kita coba berbincang-bincang hari ini dari sisi MBG. Tapi mudah-mudahan masukan di diskusi ini walaupun santai ya, bisa bermakna. Tidak ada tujuan kita untuk mengkritik pemerintah dalam hal MBG ini. Kita ada memberikan masukan sehingga nanti tujuan daripada program ini untuk meningkatkan UMKM khususnya mikro. Saya berharap pemerintah bisa melibatkan dengan baik. Demikian juga para sahabat yang pelaku UMKM kategori mikro, tolong siapkan diri Anda, berikan produk terbaik. Kalau Anda nanti diberi kesempatan sebagai mitra, apakah bahan baku tertentu, siapkan dengan baik. Jangan dianggap kesempatan ini adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besar. Ini MBG kenapa kita bahas? Karena memang ada isu 70 triliun katanya nggak ada serapnya
Ya, tidak bisa. Tentu 70 triliun itu sangat kalau besar. dibelikan telur itu udah berapa banyak. Kalau dibelikan cabai itu udah berapa ton itu gitu loh. Nah, ini saya melihatnya dari sisi sederhana ya. 70 triliun itu kalau ditelontorkan untuk mendukung gerakan UMKM naik kelas luar biasa. Oke. Saya kira demikian. Mudah-mudahan. Kita akhiri. Terima kasih sahabat Laman Sahabat.